Belakangan ini, Indonesia diramaikan oleh diskusi hangat mengenai kebijakan anggaran pendidikan. Pendidikan adalah cahaya bagi sebuah bangsa. Ia bukan sekedar hak, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijaga oleh pemimpin dan masyarakat. Belakangan ini, Indonesia diramaikan oleh diskusi hangat mengenai kebijakan anggaran pendidikan. Beberapa mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka melalui gerakan, menyoroti kekhawatiran mereka terhadap pemotongan anggaran pendidikan tinggi demi mendukung program sosial lainnya. Ya, di satu sisi, program sosial bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun, di sisi lain, pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Rasulullah SAW bersabda, ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta justru harus kau jaga. Ilmu bertambah jika diamalkan, sedangkan harta berkurang jika dibelanjakan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya tergantung pada kekayaan materi, tetapi lebih pada kualitas pendidikan rakyatnya. Negara yang menanamkan ilmu kepada masyarakatnya akan lebih kuat dibandingkan negara yang hanya mengandalkan sumber daya ekonomi semata. Pendidikan yang baik akan menciptakan masyarakat yang inovatif, kreatif, dan mandiri. Sehingga negara bisa berkembang dengan lebih berkelanjutan. Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang mengutamakan pendidikan akan berkembang pesat. Kita bisa melihat bagaimana peradaban Islam mencapai puncaknya di era Abbasiyah karena pendidikan dan ilmu pengetahuan dijadikan prioritas utama. Kota-kota seperti Baghdad dan Cordoba jadi pusat keilmuan dunia dengan ribuan ilmuwan yang berkontribusi dalam berbagai bidang. Khalifah Harun ar-Rasyid membangun Baitul Hikmah, sebuah pusat ilmu yang menjadi rujukan dunia. Kejayaan ini terjadi bukan karena mereka hanya fokus pada kekayaan materi, tetapi karena mereka menjadikan pendidikan sebagai pilar utama membangun negara. Sebaliknya, ketika pendidikan diabaikan, suatu bangsa akan mengalami kemunduran. Ini adalah pelajaran berharga yang seharusnya kita jadikan refleksi dalam membangun kebijakan pendidikan di era modern. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebijakan publik bukan hanya soal angka dan anggaran, tetapi juga soal visi jangka panjang. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pemimpin harus mendengarkan rakyatnya dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Pendidikan dan kesejahteraan sosial harus berjalan beriringan. Masyarakat yang terdidik akan lebih mampu mengelola sumber daya, menciptakan inovasi, dan membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Negara-negara maju seperti Finlandia dan Jepang telah membuktikan bahwa investasi dalam pendidikan menghasilkan masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi. Maka, mari kita jadikan diskusi ini sebagai momentum untuk berpikir lebih luas. Bagaimana kita bisa bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik? Bagaimana memastikan setiap kebijakan membawa manfaat yang merata? Mari kita tetap kritis, tetapi jaga konstruktif. Sebab masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita semua. Bagaimana pendapat kalian? Wallahu a'lam.